Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sal Fajira dari kelas 1B Teknologi Rekayasa Internet dengan IPM 25782054. Baik, di sini saya akan membuat tugas video hands-on video mengenai Decision and Loop Structure dari mata kuliah Computational Thinking and Programming. Di sini di agendanya kita disuruh membuat sambil menjelaskan logika dari studi kasus, gunakan flowchart atau pseudocode. Lalu menulis kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan pseudocode atau flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, setelah kode selesai ditulis, jalankan program di terminal dan lakukan skenario uji yang telah disusun. Baik, kita langsung saja ke exercise 1. Tuliskan pseudocode atau buat flowchart sederhana yang menggambarkan alur keputusan programmu. Bagaimana kamu menangani dua variabel, jam dan aktivitas sekaligus. Lalu kita ke exercise 2. Implementasi program. Tulis kode program Python berdasarkan pseudocode atau flowchart yang telah kamu buat pada exercise 1. Pastikan menggunakan struktur if, elif, dan else. Lalu menggunakan loop while. Setelah itu, memiliki input dan output yang interaktif. Oke. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Deskripsi kasusnya tentang judulnya Jadwal Tidur Pintar si Budi. Baik, Budi adalah seorang mahasiswa jurusan TI. Oke, Budi sering begadang mengerjakan tugas. Lalu ia membuat program yang menilai apakah sudah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Kamu diminta membantu Budi membuat program tersebut. Baik, di sini ada dua variabel ya teman-teman, jam dan aktivitas. Setelah itu rekomendasi atau outputannya. Untuk jam kurang dari 20, masih outputannya atau rekomendasinya masih sore lanjut aktivitas. Dan untuk jam 20 hingga 22 waktunya bersiap tidur. Dan jam lebih dari 22, outputannya terlalu malam, tidur sekarang. Baik, untuk aktivitas tugas, aktivitas sama dengan tugas, outputannya selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 22. Jangan lewat jam 23. Selain dapat memberikan rekomendasi, program ini juga akan terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Nah, berarti ini pengulangan karena di sini juga harus menggunakan loop while yang artinya pengulangan. Baik, kita akan masuk saja ke pseudocode-nya. Kita akan mencatat ya teman-teman, judulnya itu jadwal pintar. Dia meminta input hingga pengguna terus meminta input hingga pengguna mengetik stop. Oke. Berarti di sini ketik stop. Lalu menggunakan loop while ya tadi teman-teman katanya. Menggunakan loop while yang artinya pengulangan. Oke. Ini menarik. Oke. Lalu kita masukkan inputannya. Ini nggak ada space ya teman-teman. Ini aku tadi salah di sini. Baru di sini dan di sini enter. Kita masukkan variabel jamnya dulu, berarti input jam masukkan jam.
Karena jamnya itu diminta hingga jam 23 ya, berarti dari jam 0 atau 00 hingga jam 23. Lalu jika jam input mengerti kata stop nanti mengerti kata stop, maka kita akan keluar kita akan ketika kita mengetik kata stop, kita akan mengulang dari loop yang sebelumnya itu ulangi terus menerus. Tapi ketika kita mengetik kata stop, kita akan keluar dari loopnya. Lalu kita masukkan, kita ubah dulu teman-teman, kita ubah tipe data jamnya, ubah tipe data jam menjadi integer. Oke, lanjut kita ke input. Setelah kita kan sudah menginput jam nih ya teman-teman. Kita sekarang input aktivitasnya. Kita akan input kayak ini ya. Oke. Lalu kita diminta jika aktivitas sama dengan tugas dan kurang dari jam 23, maka outputnya selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Berarti jika aktivitas sama dengan dan jamnya kurang dari 23, maka outputnya selesaikan ini teman-teman, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Oke. Lalu kita masuk kita tadi disuruh menggunakan struktur if, elif, dan else. Oke. Kita masuk ke struktur elifnya ya teman. Elif jam kurang dari 20, maka outputnya masih sore, lanjut aktivitas. Jam kurang dari 20, masih sore, lanjut aktivitas. Lalu setelah kita elif, kita ke jam 20 hingga jam 22, waktunya bersiap tidur.
jam 20 hingga jam 22. Ini ya, teman-teman. Maka outputnya output, waktunya basic dulu. Oke, baik. Lalu else kalau ini kan tidak ada jamnya ya, teman-teman. Kita masukkan selalu malam tidur sekarang. Selalu malam tidur sekarang. Oke, untuk programnya sudah ada di saya pindahkan di episode code. Kita akan simpan dulu. Jadwal tidur pintar sebut. Kita akan simpan ya, teman-teman. Ini ya, dari bisa. Kita save di ini saya teman-teman. Ini download. Oke, lanjut kita akan disuruh membuat tulis program Python berdasarkan pseudocode atau flowchart yang telah kamu buat pada exercise 1. Baik, kita akan buat Python-nya, teman-teman. Kita masih di Sublime Text, tapi untuk di sini jadi Python. Ini Python ya, teman-teman. Oke. Jadi kita akan membuat programnya di Sublime Text menggunakan Python ya, teman-teman. Untuk judulnya itu kan tadi judulnya ini jadwal tidur pintar Subudi. Berarti kita buat ya, kita oke. Lalu dia meminta input, akan terus-menerus meminta input hingga pengguna mengetik kata stop. Betul. Ketik stop untuk lalu menggunakan di sini di keduanya menggunakan log while. Oke, teman-teman, kita berarti while ini membuat ini
membuat program berjalan terus-menerus sampai pengguna mengetik kata stop. Digunakan agar pengguna bisa mengecek jam dan aktivitas berkali-kali ya teman-teman. Lalu kita masukkan input jamnya. Jam input jam. Karena tadi di pseudocode-nya kita buat jam hingga 23 ya kan teman-teman. Lalu untuk itu kita diminta juga menggunakan struktur if, elif, dan else. Kita menggunakan if ya teman-teman. Oke, lanjut di if-nya ya teman-teman. Kita masukkan jamnya sama dengan stop. Stop ya. Baru kita keluar dari while-nya, loop-nya. Kita keluar. Jadi kita ketik kata break. Oke. Nah, jangan salah tulis ya teman-teman. Kadang kita suka typo ketika kita nulis. Jadi programnya bakal error kalau kita salah ketik atau tulisannya terbalik gitu. Jadi jangan sampai kita salah ketik. Baru kita masuk ke aktivitas. Jadi aktivitas dulu. Kita lihat lagi. Input jam keluar dari loop, ubah tipe datanya menjadi bilangan bulat. Berarti jam, kita ubah dulu jamnya ya teman-teman. Jam, kita ubah jadi integer. Karena belum jadi oke, input jam teman-teman. Lanjut kita masuk ke aktivitas. Kita masukkan input aktivitasnya teman-teman. Input. Baru kita masukkan aktivitas. Oke. Masukkan aktivitas. Lalu sama teman-teman, if aktivitas juga. If aktivitas sama seperti di jam tadi ya teman-teman. Stop. Oke. Baru kita keluar lagi dari while true-nya. Lalu kita ke logika utamanya teman-teman. Lalu kita ke maaf ya teman-teman di sini. Is aktivitas dengan tugas ya teman-teman. Aktivitasnya sama dengan tugas ya teman-teman. Jadi kita di sini kita klik karena tugas. Dan untuk jamnya kurang dari 23. Dari 23. Lalu kita outputnya ya. Teman-teman, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Selesaikan tapi jangan lewat jam 23. Oke. Lalu kita enter lagi. Kita masuk ke struktur elif-nya ya teman-teman. Kita masuk ke elif. Elif jamnya kurang dari 20.
dari 20, maka outputannya ini teman-teman. Masih sore lanjut aktivitas. Oke, masih sore lanjut aktivitas. Lalu kita masuk ke struktur aktivitas. Ini jam 20 hingga 22. Outputannya waktunya bersiap tidur. Oke, Elif jam 20 hingga jam maaf ya, salah. 22. Waktunya ini. Waktunya bersiap tidur. Nah, harusnya di atas jam 22. Berarti harusnya di atas jam 22, terlalu malam tidur sekarang. Lalu saya mau buat ketika kita mengetik kata stop, saya ingin membuat outputannya apa? Program selesai. Ini merupakan kode Python yang dari deskripsi kasus jadwal tidur pintar Budi. Sedangkan di sini juga udah menggunakan struktur if, elif, dan else ya teman-teman. Lalu menggunakan loop while. Di sini while to ya teman-teman. Lanjut memiliki input dan output yang interaktif. Ini outputnya sudah pasti karena kita mengikuti soal ya teman-teman. Dan inputnya juga jam dan aktivitasnya juga sesuai yang di kasusnya. Baik. Setelah itu kita akan menguji coba program yang sudah saya buat. Lalu kita simpan dulu pada program saya ya teman-teman. Kita simpan di download. Kita buat karena tadi sudah ada, kita buat sedikit. Sekarang kita ulangin. Lalu lalu kita ke command prompt. Kita akan coba jalankan ya. Jadi simpannya di oke, kita masukkan ke tidur. Teman-teman karena tadi sudah dicoba juga, dia balik lagi ke sini, jadi kita menggunakan
Dari komen prompt langsung saja kita gunakan Python ya teman-teman. Copyright kita deh programnya. Kita copy teman-teman. Copy. Program kita enter sekali. Lalu katanya masukkan jam 0 hingga 23. Kita masukkan jam 24 ya teman-teman. Kita coba. Jangan 12. Oh iya, maaf teman-teman, kita kurang masukkan titik 2, titik 2. Jadi programnya kurang bagus ya teman-teman. Kita stop dulu ya. Teman-teman dulu. Lalu kita perbaiki lagi programnya. Kita stop. Perbaiki dulu programnya teman-teman. Dan supaya programnya bagus. Banyak teman-teman. Lalu kita copy lagi. Masuk ke programnya. Oke, kita masukkan jam 12. Oke, ini sudah bagus ya teman-teman, sudah tidak acak-acakan seperti tadi. Lanjut kita masukkan Oke, masih sore, lanjut aktivitas. Kita perkecil dulu ya. Ini jam 12 berarti ya teman-teman. Karena tugas dia masih sore lanjut aktivitas. Di sini outputnya tidak sesuai ya teman-teman. Coba kita ulangi. Kita masuk jam 12 juga. Tapi tadi saya pakai spasi nih ya teman-teman. Kita coba nggak pakai spasi. Mengetik kata tugas. Selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Benar teman-teman. Ternyata saya salah. Saya tadi memasukkan aktivitasnya menggunakan spasi. Jadi dia tidak akan muncul. Jadi dia larinya tuh kalau masih sore lanjut aktivitas teman-teman. Oke, lanjut untuk di aktivitas lainnya ya. Misalnya di jam 4. Terlalu malam tidur sekarang. Benar ya teman-teman, karena Els ini kan tidak ada di sini di jam 23 tuh berarti dia di atas jam 23. Jadi ketika semua program ini tidak ada, jadi Els ini langsung ke Els dia. Jadi langsung ke terlalu malam tidur sekarang. Oke. Kalau kita buat di jam 19, tapi aktivitasnya kita buat makan. Oke, programnya masih sore lanjut aktivitas. Benar ya teman-teman? Lalu kalau kita ketik stop untuk menghentikan program, kita ketik stop. Apakah benar hasilnya akan program selesai? Terima kasih. Wah, benar teman-teman. Jadi program Python saya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Sudah bisa juga dijalankan di Python komentarnya. Oke. Ini dari studi kasusnya juga sudah sama. Dan outputnya juga sudah sama. Oke. Kita lanjut ke agendanya. Karena sudah saya buat Pythonnya. Setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Sepertinya saya sudah jelaskan tadi mengapa hasilnya seperti itu. Karena di sini saya memasukkan jam 12
masuk aktivitasnya tugas, hasilnya masih sore, lanjut aktivitas. Karena di sini di jam 12 itu ketika saya mengetik kata tugas, dia langsung ke sini. Saya tekan tugas dulu. Oh, ini ya teman-teman, yang ini tadi salah ya. Lanjut ke sini, dia langsung ke sini. Jadi selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Tapi ketika kita menyelesaikan membuat di jam 24, kita aktivitasnya main game. Jadi outputnya terlalu malam, tidur sekarang. Kenapa bisa demikian? Karena kondisi yang lain, eh, di jam yang lain, kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, teman-teman. Tidak ada jam 24 gitu. Jadi dia langsung masuk ke else. Dan outputnya terlalu malam, tidur sekarang. Artinya, jam lebih dari 22 atau jam 11 ke atas, atau nilai jam tidak termasuk kondisi sebelumnya, program akan langsung ke else di outputnya terlalu malam, tidur sekarang. Lanjut, tadi kita buat aktivitasnya makan di jam 19, teman-teman. Dan outputnya masih sore, lanjut aktivitas. Nih, masih sore lanjut aktivitas. Benar ya teman-teman, karena kan di bawah jam 20 masih an semuanya di situ. Lalu ketika kita mengetik stop untuk menghentikan program, program tersebut bakal mengetik program selesai, terima kasih. Karena di sini saya buat outputannya program selesai, terima kasih. Dan dia tidak akan mengulang lagi, sehingga perangkat kita tidak akan terus mengulang agar penyimpanan kita juga tidak penuh, teman-teman. Ya, lanjut lagi kita ke nomor 5 ya. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Nah, di sini tadi saya ada kesalahan waktu di aktivitas nih. Di aktivitas di sini saya lupa menambahkan titik dua. Benar. Kalau kita tidak menambahkan titik dua, waktu kita menjalankan programnya, dia akan acak-acakan, tidak rapi, teman-teman. Lalu tadi saya juga ada di bagian sini, saya buat spasi di sini, teman-teman, di sini. Oke, di sini ada spasi dan itu tidak akan muncul di sini. Masih sore lanjut aktivitas. Sedangkan kalau ketika saya tidak menggunakan spasi di sini, dia programnya akan selesaikan tugas dulu, tapi jangan lewat jam 23. Oke, gitu teman-teman. Lanjut, sebutkan juga bagian paling penting dari loop menurut saya. Bagi saya, program penting dari loop menurut saya itu semua ya teman-teman. Terus ini untuk pengulangannya. If-nya, elif-nya, else-nya, ini sangat penting untuk melakukan pengulangan ya teman-teman. Jadi semua program ini memang penting untuk melakukan sebuah studi kasus ini tadi. Ini semua penting teman-teman. Tidak ada yang tidak penting. Ketika kita salah memasukkan saja, dia programnya akan beda teman-teman. Jadi penting semua bagi saya ya. Lanjut untuk kesimpulannya. Oke, baik, dari kesimpulan dari program ini ya. Program ini sangat membantu kita untuk mengatur jadwal tidur kita, bagaimana keadaannya gitu ya teman. Terus program ini menurut saya harus teliti dalam mengerjakannya. Jangan sampai ada salah kata atau terselip kata atau lupa menambahkan
titik dua atau petik dua atau yang lain-lain ya teman-teman. Atau juga jangan sampai kita salah menggunakan kata-katanya teman-teman, outputnya gitu. Karena kan ini sesuai dengan deskripsi kasusnya gitu. Hmm, sepertinya lanjut. Oke. Bagaimana kamu menangani dua variabel jam dan aktivitas sekaligus? Oke, di sini saya akan menjawab ya. Bagaimana kamu menangani dua variabel jam dan aktivitas sekaligus? Untuk menangani dua variabel sekaligus jam dan aktivitas dalam sebuah program seperti studi kasus yang ini, teman-teman, caranya adalah dengan menggabungkan kedua variabel tersebut dalam satu logika pengambilan keputusan, terutama menggunakan if, elif, dan else. Pertama itu mengambil input kedua variabel secara terpisah, seperti jam input dan aktivitas input ya teman-teman. Lalu yang kedua mengubah satu variabel agar bisa dibandingkan. Di sini saya mengubah jam menjadi tipe datanya integer ya teman-teman. Lalu menggabungkan dua variabel dalam satu kondisi teman-teman. Seperti tadi sudah. Hmm, Seperti ini. Nah, if aktivitas tugas dan jam kurang 23 ini menggabungkan satu kondisi ya teman-teman. Di sini ada aktivitas dan di sini ada jamnya teman-teman. Lalu intinya Python menangani dua variabel sekaligus dengan cara mengambil input dua variabel terpisah. Intinya. Lalu menggunakan operator logika AND OR. AND. Untuk menggabungkan kondisi, lalu memakai if, elif, dan else untuk memilih keputusan berdasarkan kombinasi nilai kedua variabel. Oke, baik. Begitu kesimpulan dari saya pribadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.